malah sebelum. Nah itu kan berarti bohong dia. Kalau dia konsisten, dia harusnya juga tidak tunjukkan itu ke hadapan media. Kenapa? Konsistensi dari ucapan bahwa kecuali atas perintah hukum, dalam hal ini perintah pengadilan. Memang media itu punya kewenangan untuk meminta melihat, atau ada kewajiban Jokowi untuk menunjukkan kepada media. Justru kita baca itu bagian dari manuver Jokowi untuk membangun narasi bahwa seolah-olah ijazahnya ada, asli, sebagaimana dia lakukan itu kepada kuasa hukumnya. Karena ketika dia menunjukkan itu kepada kuasa hukumnya kan masyarakat tidak percaya. Saya pun membuat rilis bahwa ya otoritas yang untuk menetapkan apakah sebuah dokumen asli atau tidak itu bukan kuasa hukum, apalagi itu kuasa hukum Jokowi. Tentu ada konflik of interest yang memungkinkan kuasa hukum bisa melakukan tindakan untuk melindungi kliennya dengan satu statement tertentu, misalnya dia menegaskan ijazahnya ada dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bang? Sehat. Anda sehat ya? Alhamdulillah sehat. Pemirsa RH Channel sehat semua ya. Waduh, ganteng sekali foto Anda di sini nih. Kalau sampai sempat lihat ya. Jadi bro, ya. Ini menarik kan? Ada beberapa aspek. Tadi saya sudah telepon Rismond. Kalau Rismond kan, wadah siap katanya kapanpun dipanggil itu. Kalaupun di penjara nanti akan ada respon lainnya. Tapi kan tentu dalam penegakan hukum bukan itu yang kita inginkan kan. Tetapi bagaimana kemudian penegakan hukum ini dilakukan secara benar, ya kan? Oke. Betul. Ini sebelum ke sana saya bilang 4 orang. Katanya 4 orang sudah disiapkan ini. Tinggal tergantung Pak Jokowi aja mau melaporkannya atau tidak. Menurut Anda 4 orang itu siapa? Sebelum masuk ke 4 orang ya, saya ingin memberikan beberapa penegasan, Bang. Ya. Kepada Abang juga kepada pemirsa RH Channel dan seluruh masyarakat di Indonesia. Yang pertama, bro, jawab dulu. Ya? 4 orang itu siapa menurut Anda? Ya, nanti akan sampai ke sana begitu. Oke, silakan. Jadi yang pertama saya tegaskan itu cuma gertak sambal saja itu. Gak akan berani dia ngelaporin begitu loh. Analisisnya sederhana. Pertama dia menyatakan baru mempertimbangkan. Yang kedua dia kaitkan keputusan itu ada di Jokowi. Dan saya yakin nanti akan dijadikan sarana membangun citra seolah-olah Pak Jokowi memaafkan, tidak jadi mengambil upaya hukum dan seterusnya begitu. Jadi kalau memang mereka itu serius, yang mereka lakukan itu bukan kompres, lapor dulu baru kompres, bukan kompres dulu baru akan rencana lapor gitu loh. Itu yang indikasi yang pertama. Yang kedua, kalau kita bicara 4 orang, nah 4 orang itu siapa kita tidak bisa memastikan karena hari ini persoalan ijazah palsu itu sudah menjadi persoalan seluruh rakyat Indonesia. Kalau kita hitung ya, siapa saja hari ini yang bersuara keras. Kalau dulu kan hanya Bang Tri Mulyono dan Gus Nur bisa diindividualisasi kepada 2 orang itu. Hari ini bukan hanya Rismond, ada Dr. Tifa, ada Roy Suryo, ada Rizal Fadilah, ada Kurniati Triwani, ada ini itu banyak kali begitu loh. Yang Anda sebutkan aja udah 5 ya, ada Hosinuddin. Ada Hosinuddin, ada Egy Sujana, ada macam-macam. Ada Rustan Effendi, macam sekali. Jadi ketika mereka mensimplifikasi kepada 4 orang saja, nah kita bisa paham itu bukan rencana penegakan hukum, tapi aspek politis yang mereka gunakan untuk meredam kritikan publik dalam kerangka bahwa diharapkan ketika ada 4 orang yang diproses, yang lainnya akan takut. Tapi mohon maaf, saya mau tegaskan hari ini nggak ada itu rakyat takut. Karena persoalan ini sekali lagi ya, lagi-lagi ini bukan persoalan personal dengan Jokowi, tidak persoalan privat terkait apakah dia sudah lulus atau tidak, atau bahasa yang saya kutip
dulu pernah saya sampaikan, ini bukan kaitan dengan seorang Jokowi yang tukang somai, tukang bakso, tukang dadar gulung, bukan. Ini berkaitan dengan hak publik, hak rakyat yang pernah dipimpin oleh Jokowi sebagai presiden 2 periode, yang dalam kepemimpinannya itu ada implikasi terhadap tanggung jawab negara atas masa depan Indonesia, misalkan utang kita yang menumpuk, banyak persoalan bangsa dan negara. Dan kan itu rakyat punya hak sebagai warga negara untuk memastikan apakah dulu kita memilih atau memiliki presiden itu memang benar-benar sudah memenuhi syarat sebagaimana diatur di pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Selanjutnya saya juga agak kecewa dengan pernyataan Irma Caniago ya dari Nasdem. Dia katakan begini, kalaulah bahasa dia ya saya kutip, kalaulah benar ijazah Jokowi itu palsu, katakanlah demikian. Lalu mau ngapa begitu? Jadi justru yang menganggap persoalan ijazah palsu. Ini pernyataan di mana ini? Di Akbar Faisal Unsensor ya, ya di podcast Akbar Faisal Unsensor. Jadi justru dia membelokkan persoalan bahwa seolah-olah persoalan rakyat yang ingin ya tahu ijazah itu dan memastikan ijazah itu asli atau tidak itu dianggap persoalan politik. Kaitannya misalnya dengan status Jokowi sebagai presiden, sehingga apa? Toh 2 periode sudah dilalui, kalau untuk memakzulkan, mau memakzulkan apa? Saya tegaskan ini bukan persoalan itu, walaupun ketika Jokowi masih memimpin bisa berimplikasi ke sana. Ini persoalan hukum, persoalan ada dugaan kejahatan. Dan kalau ada pertanyaan, bagaimana kalau dugaan kejahatan itu terbukti? Ya penjarakan Jokowi loh. Kita itu jelas loh, ada pasal 263 KUHP, 266 KUHP. Di KUHP yang baru itu juga diadopsi masalah pidana pemalsuan dokumen, jadi tidak dihilangkan. Di Republik ini, di Indonesia ini Bang, sampai hari ini dengan asas legisme ya, asas bahwa undang-undang itu yang diatur adalah bagian dari upaya untuk menentukan apakah suatu tindakan itu masuk norma kejahatan atau tidak, atau kita kenal dengan asas legalitas. Pemalsuan dokumen itu masih merupakan kejahatan. Jadi pertanyaan simpel kalau ada yang bertanya, lah kalau terbukti mau ngapain? Ya mau penjarain Jokowi. Karena ada beberapa juga pertimbangan kenapa harus dipenjarakan. Pertama, harus ditegakkan hukum bahwa norma kejahatan yang diatur di undang-undang itu bukan sekedar ada di atas kertas, tapi untuk dipatuhi, ditaati oleh seluruh warga negara tak terkecuali Jokowi. Yang kedua, setiap tindakan kejahatan itu harus mendapatkan sanksi dan hukuman agar ada apa? Ada 2 efek. Pertama, efek ya balasan bagi orang yang melakukan pidana agar dia jera, tidak melakukan di kemudian hari, kan salah satunya kan efek jera. Yang kedua juga pencegah masyarakat agar tidak melakukan kejahatan serupa. Kalau orang memalsukan dokumen apalagi sekelas presiden dibiarkan, ya hancur Republik ini. Jadi tidak penting lagi sekolah, tidak penting lagi produksi dokumen yang otentik. Artinya apa? Artinya itu sama saja meruntuhkan masa depan bangsa Indonesia. Jadi ini kompleks Bang, dan tadi saya memang mendengar ada kompres dari kuasa hukum Jokowi mau melaporkan. Saya tantang, laporin aja, gak usah ngomong-ngomong doang ya kan. Karena apa? Karena kalau hukum ini tegak, seharusnya yang diproses bukan laporan Jokowi, tapi laporan orang-orang yang sudah masuk ke Bareskrim, misalnya Rizal Fadilah dan kawan-kawan. Ini laporannya sudah masuk Bang. Dan yang terlapornya spesifik hanya Jokowi, karena yang dituduh memalsukan ijazah itu Jokowi. Kalau yang dibalik ya, yang dituduh fitnah, pencemaran, kabar bohong itu dibalik, maka tidak cukup 4 orang. Seluruh rakyat yang hari ini mempersoalkan Jokowi harus dilaporin gitu. Kalau hanya dipilih 4, berarti ada tebang pilih, pilih tebang. Nah kalau tebang pilih, pilih tebang berarti politis, bukan penegakan hukum. Dari aspek pidana harusnya kalau mau ya, fokusnya adalah untuk membuktikan kepada publik apakah benar ijazah Jokowi itu asli atau abal-abal. Tindak lanjuti saja oleh Bareskrim laporan Rizal Fadilah. Toh ya walaupun misalnya ya yang terlapor itu Jokowi, toh Jokowi juga punya hak untuk membela diri dalam laporan tadi dengan memberikan dokumen kepada Bareskrim dan bersedia untuk dilakukan tes laboratorium forensik terhadap dokumen ijazahnya kalau memang asli. Nah, dugaan kita kan malah menguatkan bahwa ijazah tadi memang abal-abal. Contohnya terjadi kebohongan-kebohongan lanjutan belum sampai kepada proses memproses orang yang dituduh bohong. Jokowi sendiri sudah bohong. Contoh, dia katakan tidak mau menunjukkan ijazahnya kecuali atas perintah pengadilan. Kuasa hukumnya juga mengatakan demikian. Ketika kawan-kawan pergi ke Solo meminta untuk ditunjukkan ijazahnya, dia masih tetap menyatakan kami tidak akan menunjukkan kecuali atas
perintah pengadilan. Bahasa Jokowi begini, tidak ada wewenang ya mereka untuk meminta saya untuk menunjukkan jasanya, dan tidak ada kewajiban bagi saya untuk menunjukkan. Dan dia selalu mengulang kaidah siapa yang mendalilkan dia yang harus membuktikan. Tapi begitu kawan-kawan yang datang ke Solo berlalu, dia tiba-tiba mengundang 11 awak media melihat. Bukan sebelum katanya malah sebelum. Nah itu kan berarti bohong dia. Kalau dia konsisten, dia harusnya juga tidak tunjukkan itu ke hadapan media. Kenapa? Konsistensi dari ucapan bahwa kecuali atas perintah hukum, dalam hal ini perintah pengadilan. Memang media itu punya kewenangan untuk meminta melihat, atau ada kewajiban Jokowi untuk menunjukkan kepada media. Justru kita baca itu bagian dari manuver Jokowi untuk membangun narasi bahwa seolah-olah ijazahnya ada asli, sebagaimana dia lakukan itu kepada kuasa hukumnya. Karena ketika dia menunjukkan itu kepada kuasa hukumnya kan masyarakat nggak percaya. Saya pun membuat rilis bahwa ya otoritas yang untuk menetapkan apakah sebuah dokumen asli atau tidak itu bukan kuasa hukum, apalagi itu kuasa hukum Jokowi. Tentu ada konflik of interest yang memungkinkan kuasa hukum bisa melakukan tindakan untuk melindungi kliennya dengan satu statement tertentu, misalnya dia menegaskan ijazahnya ada dan seterusnya gitu. Artinya apa? Dia tunjukkan ijazahnya dengan kader PSI juga kan yang sempat menyebarkannya. Lalu Chef Arnold yang juru masak itu juga mengaku diperlihatkan oleh Jokowi. Bagaimana? Nah iya, apa kepentingannya? Kalau secara hukum ditunjukkan, justru kewajiban dia itu menunjukkan di muka persidangan, dan kasus yang berkaitan dengan ijazah palsu sampai persidangan dan sudah diperintahkan hakim agar ijazah asli Jokowi dihadirkan di persidangan, itu sudah ada di kasusnya Bambang Tri dan Gus Dur, tetapi toh tidak ditunjukkan. Artinya bohong saja ini Jokowi. Ketika ada perintah pengadilan dari Solo, benar-benar diperintahkan ijazahnya nggak ditunjukkan. Ketika ya diminta oleh rakyat dia mau tunjukkan katanya atas perintah pengadilan. Begitu kepada Arnold tadi, misalkan Chef tadi yang ada kepentingannya dengan perkara ini, termasuk media juga, kenapa dia kemudian tunjukkan? Dan yang menarik ini Bang, menurut saya, kenapa dia tidak boleh media itu memfoto? Kalau media itu boleh memfoto, memvideo kan aman juga, dan itu juga bisa dengan dasar analisis orang-orang yang ahli dalam IT untuk memastikan apakah ijazah itu asli atau abal-abal. Loh, kepentingan rakyat itu sederhana Bang. Kalau terbukti asli ya sudah selesai. Nggak akan nuntut-nuntut lagi. Iya, nggak akan nuntut-nuntut lagi. Orang udah asli selesai. Tidak akan nuntut soal ijazah. Soal lain barangkali masih nuntut. Ya itu kan hak rakyat ya. Cuman kan yang hari ini yang diperkarakan kan adalah ijazah. Dan mohon maaf, yang dipersoalkan itu bukan soal apakah Jokowi pernah sekolah atau tidak, apakah Jokowi punya ijazah atau tidak, tapi persoalan ijazahnya palsu. Sehingga ketika dia menunjukkan itu kepada wartawan, itu juga tidak bisa menjawab apakah ijazah itu asli atau tidak. Kenapa? Karena wartawan juga tidak bisa memberikan statement atau deskripsi secara hukum bahwa ijazah itu asli. Tidak, dia hanya melihat oh ada ijazah. Menariknya dari wawancara itu wartawan kemudian mendapatkan informasi bahwa ijazah itu memang seperti yang beredar, ada kacamatanya lah. Kalau yang lainnya kita tidak tahu. Yang jelas ada kacamatanya. Kemudian Jokowi menjelaskan, oh dulu dia berkacamata, terus kacamatanya pecah, ya kemudian nggak pakai kacamata lagi. Nah kalau kita duga bahwa ijazah itu berkacamata dan sama dengan yang diedarkan oleh kader PSI di akun X begitu. Nah analisisnya justru meyakinkan publik bahwa itu palsu, karena terhadap ijazah itu sudah muncul analisis yang macam-macam, baik dari Roy Suryo, dari Rismon Hasyolan Sianipar, dan terakhir saya mendapatkan info. Jadi PDF yang diunggah di sistemnya UGM terkait ijazah Jokowi ternyata dia convert dari Word, bukan dari scan berkas atau dokumen skripsi lama, dan itu diduga diupload di tahun 2018. Kan ini menambah orang jadi tambah ragu sama Jokowi ini gitu loh. Karena ternyata secara IT itu Bang, kalau kita mengkonvert PDF Word ke PDF dengan kita convert yang sifatnya tadinya scan ke PDF itu beda, ketahuan asalnya dari mana. Nah menurut ahli, yang lainnya juga dipersilakan itu untuk ngecek. Itu convertnya dari Word. Nah kalau convertnya di Word kan menjadi benar apa yang dianalisis Rismon, bahwa skripsi itu dibuat dengan teknologi Microsoft Word dengan fontnya Times New Roman. Dan kalau Times New Roman Microsoft ya itu jelas abal-abal, karena di tahun 85 belum ada teknologi itu. Satu lagi yang ingin saya tegaskan Bang, sebenarnya Jokowi itu tidak punya
apa legal standing untuk memperkarakan, karena hari ini dia justru sedang diperkarakan baik secara pidana maupun perdata. Secara pidana dia sudah dilaporkan di Barreskrim. Nah kalau Barreskrim nggak jalan, nah ini pertanyaan kita kepada Barreskrim, kenapa tidak jalan? Kalau laporan rakyat terhadap Jokowi kenapa tidak jalan? Nah yang kedua, secara perdata juga digugat Jokowi terkait ijazah UGM-nya digugat, SMA 6 Surakarta yang digugat oleh kawan-kawan di Sulu. Nah kalau kita bicara tentang persoalan perdata dan pidana, itu kan ada Perma nomor 1 tahun 1956. Jika dua perkara beririsan, ada aspek pidana, ada aspek hak keperdataannya, maka keperdataannya harus didahulukan. Kenapa? Karena harus dibuktikan dulu apakah ada hak keperdataan sebelum kita bicara itu sebuah pidana. Misalnya, sebelum orang itu dianggap fitnah, dianggap menyebarkan kabar bohong, hoak, dan seterusnya, harus dipastikan dulu, adakah hak keperdataan Jokowi atas ijazahnya? Apakah benar dia memiliki ijazah asli sehingga dia memiliki hak keperdataan terhadap ijazah itu? Di antaranya untuk dijadikan syarat nyalon presiden. Kalau di hak keperdataannya ternyata ijazah itu palsu, nggak punya hak keperdataan, kan pidananya jadi gugur. Bagaimana kita bisa katakan orang itu hoa, orang jelas itu ijazahnya palsu? Nah, karena itu saran saya kepada kuasa hukum dan Jokowi, konsentrasi dulu lah. Itu ada gugatan perdata di Solo. Nggak usah ngarang-ngarang, nggak usah ngancem-ngancem rakyat lah. Rakyat ini udah kenyang 10 tahun diancem-ancem, bahkan ditangkepin Jokowi. Jadi kalau cuma bernarasi akan mempertimbangkan 4 nama, kami kembalikan nanti ke Pak Jokowi, itu dianggap remeh oleh rakyat. Malah dipermalukan nanti sama rakyat. Begitu, Bang. Oke, saya klarifikasi sedikit ya. Anda adalah waktu itu kuasa hukum Bambang Tri, ya. Kemudian ya, Anda juga kuasa penasihat hukum. Di waktu gugatan PMH pertama Bambang Tri, Anda kuasa hukum ya. Kemudian ya, waktu di kasus pidananya Bambang Tri Gus Nur, Anda penasihat hukum ya. Betul. Nah, kemudian di terakhir ketika gugatan lagi PMH, Anda kuasa hukum lagi ya? Itu saya tidak terlibat yang terakhir itu. Memang saya tidak terlibat. Yang terlahir tidak terlibat. Untuk yang TPUA yang terbaru ini tidak terlibat lagi? Ya, saya konten opini di luar saja, memang bagi-bagi tugas, Bang. Oke. Berarti Anda orang yang pernah terlibat dalam baik sebagai penasihat hukum maupun kuasa hukum kasus ijazah ini ketika penggugatnya Bambang Tri dan kemudian terdakwanya Bambang Tri juga ya? Betul. Oke. Apa yang ini ingin Anda sampaikan lagi barangkali sebagai sebuah closing statement? Saya kira begini ya. Yang pertama saya ingin sampaikan kepada Jokowi ya, juga tim kuasa hukum. Ayolah ajari rakyat ini bernegara dengan baik, berhukum dengan hak baik, dan tegakkan hukum dengan baik. Caranya apa? Ya mematuhi seluruh proses dan prosedur hukum. Hari ini yang menjadi kewajiban saudara Jokowi dan tim hukum itu mematuhi hukum untuk mempersiapkan diri menghadapi dua persoalan hukum sekaligus. Pertama, persoalan pidana yang sudah dilaporkan di Barreskrim Mabes Polri. Yang kedua, persoalan perdata yang digugat di Pengadilan Negeri Surakarta, yang salah satu tergugatnya adalah Jokowi dan tergugat lainnya ada UGM dan juga SMA 6 Surakarta. Kedua, dalam bernegara, KPU Kota Surakarta juga, ya? Ya, betul. Yang kedua, dalam bernegara, dalam menegakkan hukum, sudahilah ya narasi mengancam rakyat. Kemarin bawa preman mengancam rakyat dengan preman, bawa hukum mengancam rakyat dengan narasi hukum, sudahilah. Sebenarnya ada jalan di luar hukum yang lebih simpel. Apa? Tunjukkan ijazah aslinya ke publik, selesai. Persoalan tindak lanjutnya akan diperiksa secara laboratorium forensik, ya biarkan saja. Kalau asli kenapa takut diperiksa? Kenapa takut dites? Begitu loh. Jangan kemudian rakyat dibodoh-bodohi sekaligus ditakut-takuti. Dibodoh-bodohi mengenai prosedur hukum, seolah-olah rakyat yang punya hak konstitusional bertanya untuk memastikan apakah pernah punya kepala negara yang ijazahnya sahih atau ternyata ijazahnya palsu, sebagaimana dikatakan oleh Bambang Tri Mulyono, juga teman-teman yang disampaikan oleh Roy Suryo dan Rizwan Hasiholan. Nah, alih-alih menjelaskan itu, rakyat justru dibodoh-bodohi seolah-olah hari ini orang yang menuntut secara hukum meminta ya kepastian tentang itu dianggap mengedarkan kabar bohong, fitnah dan seterusnya begitu loh. Nah, yang menarik menurut saya ya,
kalau benar ini ya, ini menarik juga karena Jokowi harus lapor sendiri kalau dia kan selama ini katakan fitnah, karena fitnah itu 310 KUHP itu deliknya delik aduan, nggak bisa diwakili. Kalau dulu kan Bambang Tri itu kan di penjara tanpa sekalipun Jokowi diperiksa karena dia menggunakan kekuasaan. Hari ini pun kita akan lihat apakah para penegak hukum akan kembali dikendalikan Jokowi bisa menindak orang tanpa menghadirkan Jokowi selaku korban, baik untuk diperiksa di BAP apalagi nanti di pengadilan. Yang kedua, selain membodoh-bodohin, nakut-nakuti gitu loh. Bahasa nakut-nakuti itu kenapa dilaporkan 4 orang saja? Kalau benar ini penegakan hukum jangan 4 orang saja dong. Ini kan membuat masyarakat seolah-olah jangan mengikuti 4 orang itu. Padahal yang menyuarakan ijazah palsu itu, mohon maaf, seluruh rakyat hari ini. Coba buka aja sosial media. Mana ada yang ngomong itu cuman Rismon, yang ngomong itu cuman Roy Suryo. Seluruh rakyat sekarang. Walaupun ada sebagian kecil rakyat yang masih ya taklid buta pada Jokowi, selalu membela Jokowi. Nah selanjutnya, kalau kita bicara tentang penegakan hukum, justru saya menyeru kepada para penegak hukum, jangan kemudian nanti bertindak tidak adil, tidak equality before the law, atau tebang pilih. Misalnya, kalau nanti tiba-tiba Jokowi buat laporan polisi diterima tindak lanjuti, sementara laporan Rizal Fadila dan kawan-kawan sampai hari ini tidak ditindaklanjuti. Padahal kan dengan kasus yang ada di Solo itu kan ada temuan baru bahwa Jokowi katanya punya ijazah. Wartawan katanya ditunjukkan, panggil saja wartawan itu sebagai saksi, benar sudah ditunjukkan. Panggil saja Jokowi, benar punya ijazah. Bawa ijazahnya, dokumen yang berkaitan. Setelah itu diperiksa laboratorium forensik. Ketika dibuktikan bahwa ijazah itu asli, berarti laporan Rizal Fadila tidak terbukti, gugur, udah selesai, dan itu bisa dijadikan sarana untuk menjelaskan publik bahwa laporan ini ya tidak terbukti begitu. Dan yang kedua, ya hadapi proses di pengadilan, dan di pengadilan nanti nggak bisa Jokowi tidak lagi menghadirkan ijazahnya, harus dihadirkan. Dan dalam pengadilan tadi nanti akan dibuktikan apakah benar dokumen itu otentik. Otentiknya bukan hanya diperiksa, oh ini sesuai dengan asli seperti peradilan perdata, karena ini meskipun dimensinya perdata, tetapi secara material ini butuh pembuktian material. Artinya apa? Kalau Jokowi menunjukkan aslinya tidak kemudian diakui sebagai asli, harus diperiksa secara cermat, baik secara laboratorium forensik maupun ahli-ahli di dalam proses bersidang bahwa benar ijazah itu ya identik dan dokumennya asli. Kalau ternyata temuannya seperti yang disampaikan oleh Roy Suryo, Rismon Nasiholan, ijazah yang dibawa itu adalah ijazah yang selama ini sudah beredar di sosial media, ya nggak bisa disalahkan publik kalau meyakini ijazah itu palsu gitu loh. Tinggal memastikan ijazah itu palsu lalu proses persidangan. Nah yang terakhir saya menghimbau kepada masyarakat, nggak usah takut lah bersuara. Udah kenyang kita ditakut-takutin, udah kenyang kita dibodoh-bodohin. Saat ini saatnya kita menggunakan hak konstitusional kita untuk menyampaikan pendapat sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Dan setiap orang berpendapat itu dijamin, terlepas pada akhirnya pendapatnya keliru, tetap saja itu pendapat, bukan kemudian dianggap hoak, pencemaran dan seterusnya. Itu berpendapat. Kita punya pendapat ijazah Jokowi palsu. Dasarnya apa? Analisa-analisa yang beredar, termasuk dari Rismon, dari kemudian Roy Suryo, termasuk analisa lepas kita sendiri yang melihat kok ijazah ini seperti ini, kok wajah Jokowi nggak mirip dengan yang ada di ijazah itu, kok wajah yang di ijazah lebih mirip Dumatno, kok dan seterusnya. Itu wajar kemudian kita berpendapat bahwa ijazah Jokowi palsu. Begitu Bang Refli. Oke bro, terima kasih ya. Mudah-mudahan Anda maju juga di garda terdepan kalau kemudian teman-teman kita kemudian tiba-tiba dipersoalkan secara pidana. Siap. Oke. Terima kasih ya. Ya, saudara sekalian, itu dengan Hauzinuddin ya, memang lancar ngomong. Luar biasa orang satu ini ya. Dan sekedar klarifikasi, dia adalah kuasa hukum gugatan perbuatan melawan hukum pertama kali ketika Bambang Tri menggugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tetapi gugatan itu lantas ditarik gara-gara Bambang Tri dipidanakan, bahkan ditangkap, ditahan ya. Dan tanpa ada ditunjukkan ijazah asli, Bambang Tri kemudian dikatakan setelah menyebarkan berita bohong dan dikoreksi, yaitu melakukan perbuatan ujaran kebencian yang berbasis sara. Saudara sekalian, kita akan istilahnya akan terus gali ya kebenaran. Siapapun yang mau menyampaikan fakta dan data
dari kedua belah pihak silakan saja, ya siapapun, ya whoever, karena yang kita cari adalah kebenaran bukan pembenaran. Nah dalam pencarian kebenaran ini kita tidak melihat kalau misalnya Jokowi yang benar misalnya, ya sudah kita benarkan. Tapi kalau Jokowi salah, keliru, ya kita tidak bisa mengatakan dia benar.